Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali ya kita bisa kembali hadir dalam acara sahur bareng Ustadz Alvan, Rida dan juga adik-adik saya. Dan Ustadz, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Ustadz? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Adik-adik saya baik? Alhamdulillah. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Belum ada bolong ya? Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Nah Ustadz, untuk topik yang akan kita angkat pada subuh kali ini itu apa Ustadz? Kan kemarin kita membahas tentang 3 hubungan ya. Salat kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, silaturahmi kepada sesama. Nah kami akan jelaskan satu persatu. Baik. Dan pendengar di mana saja Anda berada, sembari menemani pendengar yang lagi menikmati makan sahurnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat para pendengar dimanapun berada, kembali kita dalam program acara Sahur Bareng RRI yang insya Allah di setiap pertemuan dengan pertemuan, kajian demi kajian, pembahasan demi pembahasan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat pemahaman kepada kita semua, dan bagi mungkin yang belum paham, Allah gugurkan daripada kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi ngaji itu ndak ada yang rugi. Iya. Ngaji itu kalau ente faham dapat ilmu, kalau ndak faham gugur dosa-dosa. Jadi nggak ada rugi orang ngaji, ya. Mau ngaji Quran, ngaji kitab, intinya nuntut ilmu. Kalau faham dapat ilmu, ndak faham dosa-dosanya dihabiskan, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ada sering yang mengadu, mengeluh, aduh pusing sekali belajar, ya. Liar, cek Sunda mah liar. Iya. Ya, pusing gitu belajar. Maksudnya susah difahami. Berarti daripada pusing yang kita rasakan, sulit yang kita tempa di dalam menuntut ilmu, itu menggugurkan daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Berarti bagi para pendengar di rumah tidak ada yang berkecil hati, yang faham dapat ilmu, yang tidak faham digugurkan dosanya, digugurkan kesalahannya. Pertanyaannya, siapa sih manusia yang suci yang tidak punya dosa? Ya, semuanya, mau dosa yang disengaja, tidak disengaja, nampak maupun tak nampak, besar maupun kecil, setiap yang namanya manusia pasti ada kesalahan dan dosa. Maka daripada itu kita bukan mau menjadi sempurna, tapi kita berusaha untuk bagaimana bisa mengambil kesempurnaan walaupun sedikit dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ibaratnya begini, kita itu manisnya bukan madunya, ya. Tidak bisa kita mengambil madunya, kita hanya manisnya saja. Kita itu cahayanya, tidak bisa kita ambil sumber cahayanya. Maksudnya kita hanya mendapatkan sebagian daripada hal-hal kesempurnaan ketika kita mencoba untuk menjadi baik. Jadi ngaji itu nggak ada yang rugi. Kalau kata anak-anak santri di sana tuh, ngaji tunduh, tengaji butuh. Ngaji ngantuk, nggak ngaji butuh, gitu. Iya. Ya, ngaji ngantuk nggak kalau ngaji? Oh, yang dengar di rumah ini juga dengar sambil begini, ya, dengar sambil nguap-nguap, ya, sambil ngantuk-ngantuk. Apalagi ada itu kebiasaan orang yang sahur dalam keadaan tidur, ya. Tahu orang sahur tidur, matanya tertutup, ya, mulut dan tangannya jalan, ya. Bener. Tidur kita lihat, tapi dalam keadaan sahur. Ya, ada yang begitu, ada santri pernah begitu. Kalian pernah begitu? Tidak. Ya. Masa Ya. tidak? Jadi jangan sahur sambil tidur ya. Nanti salah lubang masuknya di hidung, setengah mati kau bersihkan. Iya. Maka daripada itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencobalah terus untuk menjadi baik, ya, sekalipun susah, ya, menduduki kedudukan baik. Mencoba menjadi yang sempurna sekalipun susah, sulit untuk mengambil atau menduduki kedudukan yang sempurna. Itu hanya milik Allah yang diberikan oleh Rasulullah, kita hanya mendapatkan percikannya saja.
Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun berada, tema kita pada sahur kali ini akan kita gali satu persatu dalam 3 konteks hubungan yang kami jelaskan pada sahur kemarin. Hubungan hamba dengan Allah adalah solat, hubungan hamba dengan Nabi Muhammad adalah solawat, hubungan hamba dengan hamba adalah silaturahmi. Akan kita gali dan kupas satu persatu melalui daripada solat yang terlebih dahulu. Adalah hubungan antar hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun solat itu ada syarat, ada rukun, ada adab. Di dalam solat itu ada adab, ada syarat, ada rukun. Jadi yang pertama harus dijalani adalah adab, masuk ke rukun, masuk ke syarat, baru kemudian masuk ke rukun. Adab itu apa? Adab itu tahu tata cara bagaimana menjalankan daripada hal tersebut. Bagaimana menjalankan daripada ibadah tersebut. Contoh kira-kira begini, kira-kira kita masuk WC pakai baju jas. Ya, kira-kira nyambung tidak? Masuk WC pakai baju pengantin. Ya, kira-kira nyambung tidak? Tidak. Masuk masjid, ya, pakai pakaian dalam saja. Kira-kira nyambung tidak? Tidak. Itulah dibutuhkan adab dulu, baru syarat, baru kemudian rukun. Jadi adab terlebih dahulu, setelah adab baru kemudian syarat. Syarat adalah pekerjaan sesuatu yang ada di luar pekerjaan. Itu syarat. Kalau rukun, sesuatu yang ada di dalam pekerjaan. Contohnya, ya, kita semua mau mengajak para jamaah di rumah untuk sahur bareng kami nih. Syarat-syaratnya harus ada apa? Harus ada audio, harus ada video. Itu syarat-syaratnya. Ya, harus ada orang yang menyampaikan, yang membawa, dan adik-adik yang menambah dan menghibur daripada acara ini. Itu syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya mana? Rukun-rukunnya adalah penyampaian yang saya sampaikan. Kira-kira duduknya saya di sini bersama kalian semua, kalau tidak ada yang disampaikan, apa yang mereka mau dengar? Ya, kalau tidak ada yang disampaikan, apa yang mereka mau lihat? Maka daripada itu adab dulu, ya, syarat, baru kemudian rukun. Contoh kita saja yang hadir pada sahur kali ini, ya, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Adab kan? Mana adabnya? Tidak ada di sini yang buka aurat kan? Tutup semua. Itu adab yang pertama kita jalankan, ya. Kemudian sahur kan? Alhamdulillah sahur semua. Tidak ada tuh kita menyampaikan, baru kemudian nanti kita tidak sahur. Ya, tetap sahur mau di awal atau sesudah daripada acara sahur bareng. Itu adab. Syaratnya mana? Nah, ada kalian, ya, ada saya, ada Karida, ada pendengar semua. Itu syarat. Rukunnya mana? Penyampaian yang kita sampaikan. Begitu dengan ibadah solat akan sempurna apabila ada adab, syarat, dan juga rukun. Jadi ada orang masuk surga, ya, ada orang masuk surga tapi dirinya belum masuk, matanya sudah masuk. Ya, contoh, ya. Kamu ke Indomaret atau Alfamaret atau yang ada saja di Serui, Serui Indah, ya. Iya, yang ada di Serui, Serui Indah atau Merpati. Kan di depan toko ada kaca, ada. Ya, kamu tengok-tengok saja dari luar, kira-kira sudah lihat minuman dan makanan? Sudah. Ya, kamu bayangkan kamu sudah masuk di dalam. Toh? Padahal baru mata yang masuk. Badan tidak bisa masuk, ya. Kenapa? Mau masuk malu, ya. Uang tidak ada, ya. Pakaian tidak senonoh, ya. Dan juga yang lain-lainnya. Begitu dengan orang-orang yang diberi kenikmatan masuk surga hanya dengan kenikmatan memandang. Jadi nanti itu ada orang di surga yang masuk surga hanya dengan kenikmatan memandang. Dipanggil sama malaikat Jibril, ya, hei sini datang, ya. Kemudian disuruh tengok. Dipanggil sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Kau mau lihat, kau punya aset selama di dunia, kau buat aset di akhirat. Akhirnya diperlihatkan. Ditengok sudah situ. Ada istananya, ada singgasananya. Pokoknya dia sudah bayangkan, saya duduk di situ, saya berlari-lari di situ, saya makan di situ, ditemani oleh para bidadari-bidadari. Pokoknya sudah dia bayangkan semuanya. Tiba-tiba pas dia izin masuk sama malaikat Ridwan, ya malaikat, boleh saya masuk? Silakan masuk, kata malaikat Ridwan. Pas mau masuk tidak bisa masuk. Malaikat Ridwan mengatakan, kenapa tidak masuk? Kan sudah saya izinkan. Dia bilang, saya tidak bawa kuncinya. Ya, saya lupa bawa kuncinya. Loh, apa kuncinya? Kunci daripada surga adalah solat. As-salatu miftahul jannah. Ya, solat adalah kunci surga. Berarti sebesar apapun puasa kita, sebanyak puasa kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebanyak apapun sodako kita, sebanyak apapun berkali-kalinya kita haji, tapi kalau tidak solat tidak menjamin surga.
Karena awalu hisabin fil akhirah as-salah. Yang pertama dihisab nanti di akhirat adalah solat. Solatnya baik, semuanya ikut baik. Solatnya buruk, semua bakal ikut buruk. Maka daripada itu rugi, ya, orang puasa tidak solat, orang haji tidak solat, orang sodako tidak solat. Karena pondasi dari semua itu ada di dalam solat. Kira-kira atap bisa dibangun tidak tanpa tiang? Tidak. Kira-kira jendela-jendela perabot-perabot rumah bisa dibangun, bisa disusun di dalam tanpa tiang? Tidak bisa. Semua butuh akan tiang. Maka tiang itu akan kokoh apabila solat kita baik, solat kita betul, dan solat kita jaga, tidak kita tinggalkan lillahi ta'ala. Kira-kira tiang akan roboh tidak kalau tidak ada pondasi? Roboh. Mana pondasi? Pondasinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka daripada itu, kalau sudah ada pondasi, sudah ada tiang, sudah ada atap, sudah bisa ditinggali atau belum? Sudah. Mana itu? Sudah ada syahadat, sudah ada solat, sudah ada puasa, sudah bisa kau tinggal. Tapi ya, kalau masih pondasi, tiang, tidak ada atap, nggak bisa juga. Atau ada atap tidak ada tiang, runtuh, jatuh. Jadi itu gambaran di dalam rukun-rukun Islam, terkhusus darinya solat. Jadi orang itu tidak bisa masuk surga karena tidak punya kunci. Ditanya sama malaikat Ridwan, kuncimu kemana? Kunci saya ketinggalan di dunia. Ya, apa? Solat. Kira-kira di surga orang masih solat atau tidak? Ya, di surga kamu masih solat? Ya, masih puasa di surga? Oh, kekal abadi, kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga tersebut. Ya, bahkan ya dikatakan bahwa yang istrinya satu di dunia bisa istrinya banyak di surga. Tidak percaya? Ya, yang istrinya, bapak-bapak sekalian yang di rumah, ya, dengar ya. Ini bacaannya begini. Mau istrinya banyak di surga, bacaannya begini. Aksarukum solatan alayya, kata Nabi Muhammad. Aktsarukum azwajan fil jannah. Siapa orang yang banyak solawat sama Nabi, maka dialah yang banyak bidadarinya di dalam surga. Dialah yang banyak istrinya di dalam surga. Jadi kalau kalian solawat sedikit, ya sedikit juga, ya. Tapi kalau kalian solawat banyak, insya Allah banyak, ya. Banyak apa sedikit? Oke, daripada itu, ya, solat itu butuh. Karena kenikmatan yang ada dalam surga tidak bisa kamu miliki, tidak bisa kamu nikmati apabila kau tidak buka, ya, tempat tersebut. Ya, kau mau masuk ke studio RRI ini, hanya lihat dari luar, ada kamera, coba saya punya itu ya, ada mic, ya, ada pokoknya barang-barang indah kau lihat, coba AC itu saya punya ya, atau saya bisa menikmatin AC. Kira-kira kau bisa menikmatin AC enggak di luar? Enggak, harus masuk ke dalam. Masuk butuh pintu atau tidak? Butuh. Pintu itu ada kuncinya. Ya, maka kunci daripada surga untuk bisa menikmati daripada pahala-pahala kita adalah solat. Orang haji tidak solat rugi, ya. Orang puasa tidak solat juga rugi. Orang sodako tidak solat juga rugi. Jadi semua diimbangi akan solat yang kita lakukan. Inna solata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu ya mencegah kita dari perbuatan yang buruk dan mungkar. Tapi ada pertanyaan, loh Ustaz, kan masih ada orang-orang STMJ. Katanya solat mencegah kita dari perbuatan buruk dan mungkar. Tapi kok masih ada orang-orang STMJ? Tahu orang STMJ? Solat terus, maksiat jalan. Ya, masih ada orang-orang begitu? Ya masih. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan demikian? Karena insya Allah sekalipun dia buat maksiat, dia buat buruk, ya, mau kau pemabok solat, mau kamu pencuri tetap solat, mau kamu kenakalan bagaimana tetap solat, mau kau maksiat tetap solat. Karena dengan solat akan merubah sifat-sifat buruk tersebut. Begitu pesan ya Kiai Haji siapa pimpinan pondok pesantren DDI, Farid Wajidi. Ya, Kiai Haji ya Profesor Dr. Farid Wajidi LC. Ya, beliau mengatakan biar kau pemabok tetap kau solat, biar kau pencuri tetap kau solat, biar kau nakal kau hina ya tetap kau solat. Insya Allah dari solatmu akan merubah perbuatan burukmu. Jadi jangan tunggu baik baru mau solat. Kalau tunggu baik baru mau solat sampai meninggal tidak solat. Karena kadar ukuran baik tidak bisa kita yang ukur. Karena kalau kita yang ukur kita baik artinya kita sombong. Ya,
Kadar ukuran baik itu tidak bisa diukur sama manusia. Kadar ukuran baik itu diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kadar keukuran baiknya kalian ukur pada diri sendiri, kira-kira sombong atau tidak? Contoh saya bilang begini, habis saya sodako, saya bilang, saya baik juga ya, saya sodako. Saya baik juga ya, saya sholat. Kira-kira sombong tidak? Sombong. Sudah ludes pahala. Ya, ludes daripada amal-amal yang Allah berikan hadiah untuk orang-orang tersebut. Maka daripada itu, ya, selalu perbarui, ya, selalu berusaha, karena Allah itu beda sama manusia. Manusia mandang hasil, Allah mandang usaha. Ya, manusia tuh mandang hasil. Kau sudah jadi baru kau dianggap. Ya, kau masih ingusan, siapa punya anak ini? Tiba-tiba kau sudah jadi. Sapu keluarga itu. Ya, sapu saudara itu. Saya punya adik itu. Betul? Betul. Ya, dulu kau masih ingusan, ditendang-tendang. Minta uang, ditendang-tendang. Pas kau sukses, itu yang berdiri depan situ, saya punya saudara itu, ya, keluarga saya itu. Bapaknya nyambung, semua sudah dibahas. Betul? Benar. Ya, maka daripada itu jangan terlalu menghinakan orang, karena orang itu sejatinya manusia memang banyak yang melihat hasil saja, tapi Allah tidak seperti manusia. Yang Allah lihat adalah usaha dan jerih payah. Sekalipun hasil solat kalian tidak baik, tapi ada niat dalam hati untuk seterusnya melaksanakan ibadah solat, ada usaha, ada upaya, insya Allah kunci bakal kalian dapat, sekalipun kuncinya itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa mengerjakan solat, namun dalam solatnya dia katakan dirinya dalam keadaan baik. Jadi saya punya guru, dia bilang begini, berarti kalau ndak ada surga ndak solat dong. Ya, guru saya bilang begitu, berarti kalau nggak ada surga ndak solat. Kira-kira solat ini jangan dijadikan barter. Ada orang yang menjadikan solat itu barter. Saya solat biar saya dapat surga. Ya tidak? Barter tidak? Saya kasih orang ikan, orang kasih saya sayur. Ya, saya kasih orang ini, orang kasih. Kira-kira barter tidak? Barter. Solat itu kalau masih barter, ujung-ujungnya nggak ada ikhlas dan tulus. Maka daripada itu timbul pertanyaan, berarti kalau ndak ada surga, ndak ada yang mau solat. Ya, kira-kira kenapa solat? Mau masuk surga? Ya, kira-kira kenapa solat? Mau masuk surga dan takut neraka? Ya, maka Rabi'atul Adawiyah mengatakan, seandainya aku masuk neraka aku tidak takut, aku masuk surga aku pun tidak terlalu senang. Kenapa? Karena aku ibadah betul-betul atas dasar kecintaan kepada Allah. Orang kalau cinta ndak nanggung-nanggung. Ya, orang kalau cinta ndak nanggung-nanggung, nggak ada barter-barter. Ya, Umi, saya cinta kan sama ibu, ibu kasih saya ini, saya kasih ibu ini. Ya, itu namanya barter, ya. Tapi orang kalau sudah cinta, ya, tidak akan minta balasan dan tidak akan memberi, ya, tidak akan memberi baru kita minta. Jadi sebelum kita minta sudah memberi. Itu ciri-ciri orang yang cinta. Ibumu, ya, kasih kamu minum susu selama 2 tahun, kamu minta atau langsung dikasih? Dikasih, ya. Baju-baju yang disediakan ketika kalian sudah dewasa, baju saya banyak, kira-kira minta atau dikasih? Itu kadar ukuran cinta. Maka daripada itu, sebesar kalian ibadah dengan tulus, ikhlas dan cinta karena Allah, surga akan dikasih sekalipun kau tidak minta. Sekalipun kau tidak minta, surga akan dikasih. Kuncinya apa? Solat. Kuncinya adalah solat. Maka kami akan paparkan nanti adab-adabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatalan-pembatalannya, dan yang lain-lainnya. Jadi solat itu banyak. Ya, kira-kira sudah berapa menit ini, Karida? Sudah 19 menit. Ya, sudah 19 menit ya. Masih ada 5 menit lagi ya, kita tambah, atau 2 menit, biarkan adik-adik nanti bertanya. Jadi demikian. Tapi ada juga kunci yang rusak. Kalian udah punya kunci nih, ya, mau masuk rumah, kuncinya patah, kebuka tidak pintu? Tidak. Atau salah kunci, ya. Ada kunci rusak, ada salah kunci, ya. Maka perhatikan baik-baik. Yang salah kunci itu bagaimana? Maka nanti akan kita jelaskan adabnya, syaratnya, rukunnya, biar tidak salah kunci, biar tidak rusak kunci sholatnya. Karena percuma punya kunci tapi kuncinya rusak. Ya, percuma punya kunci kalau kuncinya patah. Maka daripada itu perlu diperbagus kuncinya, perlu dijaga. Kalau kuncimu sudah ada tapi hilang, bisa dipakai enggak? Yang ada harus duplikat. Ya. Begitu dengan kalian ibadah yang namanya ibadah sholat. Maka daripada itu, ya, mau apapun itu tetap jalankan sholat.
ya, karena insya Allah hal yang terbiasa akan berat untuk ditinggalkan, ya. Hal yang terbiasa akan berat untuk ditinggalkan, tapi hal yang tidak biasa akan berat dirasakan. Betul? Ya, kalian tidak biasa sholat, tiba-tiba sholat, ya berat. Kalian biasa sholat, tiba-tiba meninggalkan, ringan jadinya. Maka daripada itu kami pernah bertanya sama Al-Habib Ja'far bin Ahmad As-Segaf, menantu daripada Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-bin Hamid Ba'alawi. Kami bertanya, Bib, bagaimana caranya merasakan manisnya ibadah? Ya, bagaimana cara merasakan manisnya ibadah? Apa beliau jawab? Jawabannya pendek, singkat, padat. Kata beliau, coba kau tinggalkan satu perkara yang kau biasa laksanakan dari hal ibadah. Kau tinggalkan, kira-kira kau rasa gelisah atau rasa biasa-biasa saja. Timbul jawaban, gelisah Habib, berarti kau dapat manisnya ibadah. Ya, oh biasa saja kau tinggalkan, berarti kau tidak dapat manisnya ibadah. Karena manisnya ibadah apabila ditinggalkan akan gelisah hati. Betul? Kalian biasa dengan orang tua, tiba-tiba meninggalkan orang tua, entah kemana, kuliah, pesantren maupun ke asrama, tiba-tiba gelisah tidak hati kalian? Gelisah karena yang biasanya sama-sama, tiba-tiba tidak sama-sama. Yang biasanya sholat, tiba-tiba tidak sholat. Maka daripada itu, ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan manisnya ibadah, apabila dia meninggalkan hal tersebut, gelisah hatinya. Karena hati itu tidak pernah bohong. Hati tidak ada yang kotor, pikiran yang kotor. Ya, hati itu suci, ya. Hati itu tidak pernah menolak kebaikan. Sekalipun keburukan yang kalian laksanakan, pasti hati akan gelisah. Ya tidak? Kalau kalian mencuri, orang gelisah tidak hatinya kalau mencuri? Karena keburukan yang dia lakukan. Kalau kalian pergi silaturahmi, selesai sholat Idul Fitri, jabat-jabat tangan, makan coto, ya, makan konro. Yang punya coto dan konro jangan lupa undang RRI. Benar Ustaz. Ya, jadi ya, kalian pergi silaturahmi begitu, hati senang tidak? Tentram tidak? Karena itu perkara baik. Ya, dalam bulan puasa kalian makan di tengah jalan, kira-kira gelisah tidak hatimu? Oh, nanti ada guruku lihat ini, nanti ada orang tuaku lihat ini. Karena perkara tidak baik yang kau lakukan, jadi gelisah hatimu. Jadi semua kembali kepada hati. Tanyakan kepada hatimu, bukan tanyakan kepada pikiranmu. Karena kalau kau tanyakan kepada pikiranmu, bakal salah kau ditunjukkan. Tapi kalau kau tanyakan kepada hatimu, insya Allah benar akan ditunjukkan. Jadi ikuti kata hati, bukan ikuti kata mulut. Ya, demikian. Jadi ini sekilas saja tentang perjalanan sholat. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kami akan bahas adab-adab sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Itu baru hubungan dengan Allah lah. Belum hubungan dengan Nabi, sholawat, belum hubungan dengan hamba, yaitu silaturahmi. Insya Allah kami akan habiskan selama bulan suci Ramadan. Ya, doakan kita semua panjang umur, amin, sehat selalu, amin, kuat selalu, dan insya Allah yang dengar Allah mudahkan rezekinya. Ya, yang senantiasa mendengarkan program RRI ini kami doakan, ya, di pertengahan bulan Ramadan ini kami doakan Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan keturunannya, Allah jaga orang tuanya, dan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam program sahur bareng RRI. Selanjutnya nih saya mau ke adik-adik saya yang ganteng-ganteng ini. Dari penjelasan Ustadz tadi, ada tidak yang mau ditanyakan? Silahkan loh. Boleh perkenalkan dirinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrul Fajri. Saya ingin mengajukan satu buah pertanyaan, tapi ini amalan untuk sholat, Ustaz. Ya, boleh. Silahkan. Kan ini sudah detik-detik terakhir bulan Ramadan. Ya. Apa amalan sholat sunnah yang sangat mulia dilakukan pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan? Sholat sunnah. Iya, sholat yang paling mulia. Ya. Baik, terima kasih banyak. Silahkan Ustaz Alvan. Baik. Jadi di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, ada riwayat hadis yang mengatakan Nabi Muhammad tuh tidak pernah melepaskan 10 terakhir bulan suci Ramadan iktikaf di dalam masjid, ya, selama masa iktikafnya tuh ibadah. Pertanyaannya, ibadah apa yang Nabi lakukan? Gitu. Ya, salat apa yang Nabi lakukan? Begitu. Jadi begini. Kami pernah diajarkan sama guru kami, ya. Begini caranya. Yang mau amalkan tidak apa-apa, yang tidak mau amalkan juga enggak apa-apa, ya. Nanti jam 12 lewat 5 menit, jarang-jarang kami kasih nih,
Ya, sahur ini baru kami kasih ini. Betul, sahur-sahur kemarin tidak ada amalan kami kasih. Iya. Ya. Perhatikan baik-baik yang dengar di rumah juga ya. Jam 12 lewat 5 menit mandi. Ya, jam 12 lewat 5 menit mandi. Ya. Mandi ya, baru kemudian niatkan. Ya, niatkan daripada mandi tersebut. Bacakan syahadat, bacakan solawat, bacakan Al-Fatihah, dan siraman yang berikutnya terus menerus membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahim terus. Ya. Setelah mandi, ya, kemudian bebersih, wangi-wangian, pakaian yang rapi, tutup aurat, hadap kiblat, solat. Solat apa yang dilakukan? Kalau belum tidur solat hajat, kalau sudah tidur solat tahajud. Saya ulangi, kalau belum tidur solat hajat, kalau belum tidur, selepas itu kau solat 2 rakaat, ya, kau zikir, solawat, muji Allah, muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kau keluar coba. Ya, apa yang kau rasakan akan kau rasakan sendiri, tidak perlu dijelaskan. Jadi, ya, boleh diamalkan ini. Ya, boleh diamalkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, silakan. Nanti ada lagi amalan namanya sholat kafarat. Ya, sudah pernah lakukan? Ya, ada nanti. Tapi nanti baru kita jelaskan. Iya. Ya, biar penasaran dulu, biar diikuti terus begitu. Demikian, bisa Baik. dipahami Fajar? Bisa. Terima kasih banyak Ustadz. Masih ada satu pertanyaan lagi nih. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Septian. Saya ingin bertanya Ustadz ya, mengenai niat. Yang dimaksud niat takbir baru berdiri itu bagaimana Ustadz? Demikian Ustadz. Baik. Terima kasih banyak Anas. Ya, Ustadz. Silahkan Ustadz Taufan. Niat sholat atau niat puasa? Niat sholat Ustadz. Ya. Kenapa niat sholat itu usolli? Kenapa niat puasa itu nawaitu? Nawaitu artinya apa? Saya berniat. Usolli artinya apa? Saya sholat. Ya. Padahal itu niat sholat bukan? Usolli niat sholat, nawaitu juga niat sholat. Nawaitu dengan usolli beda jaraknya. Nawaitu masih ada jarak, masih berniat. Ya. Contoh, ya. Contoh saya berniat. Dari masjid saya mau ke RRI. Ya, dari masjid saya mau ke RRI. Itu namanya niat. Tapi kalau saya sudah di RRI begini, baru saya katakan saya mau duduk. Langsung begini. Itu usolli namanya. Ya. Jadi niat dalam sholat itu langsung dilakukan, langsung dikerjakan. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, masuk masjid langsung Allahu Akbar, kau tidak niat, kan sudah niat dari rumah. Salah. Ya, kan sudah niat dari rumah. Salah. Ada namanya, ya, tatanan niat, ya. Naik lagi, pokoknya akan kita bahas nanti. Ada namanya hidayah, taufik, niat, ya. Baru naik lagi hamun, ya. Hamun itu sudah dekat-dekat. Setelah itu baru kemudian masuk ke dalam niat. Jadi niat itu tingkatannya jauh. Kalau baru ada petunjuk ini, hayya 'alas shalah, ya, saya mau sholat di masjid ya. Hidayah itu, bukan niat. Ya, kau berjalan keluar rumah, taufik itu, bukan niat. Ya, kau sudah wudu, sudah siap-siap, sudah mau masuk ke saf, mau ikut gabung saf, itu namanya apa? Himmah. Ya, sudah himmah. Begitu kau usolli fardhu, tek, baru niat. Ya, itu. Jadi niat dalam sholat itu, ya, di luar takbir atau dalam takbir? Ya, di luar takbir atau dalam takbir? Ya, ya, insya Allah nanti kami jawab ya di pertemuan berikutnya. Ya, jadi intinya niat itu mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Ya, niat itu tempatnya di hati dan dilafatkan itu sunnah dan masuk dalam rukun solat, bukan syarat solat. Rukun itu di dalam pekerjaan atau di luar pekerjaan? Di dalam. Berarti tinggal kau gambarkan sendiri. Kira-kira niat dibaca sebelum takbir atau niat dibaca setelah takbir. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Taufan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam program sahur bareng RRI ya. Untuk selanjutnya kita akan mengajak pendengar nih untuk bersolawat bersama Ustadz. Nah, untuk adik-adikku, solawat apa yang akan kita bawakan pada sahur kita kali ini? Ya, ini ada solawat yang dibawakan oleh santri. Silakan. Silahkan.
Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, demikian. Alhamdulillah. Baik pendengar, kita sudah berada ya di penghujung acara kita. Namun sebelumnya kita akan menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin qina afaqri wa hayata ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, Alhamdulillah. Akhirnya pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sahur kali ini. Saya Rida mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya. Apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.